Baik, pada hari ini saya bersama dengan Pak Jato Kondono, Pak Basuki Rahmat. Pak Basuki Rahmat sebagai narasumber hari ini. Kita akan mewawancarai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat umum sila pertama. Sebelumnya saya ingin bertanya, pastinya Bapak tahu kan sila pertama itu bunyinya seperti apa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya ingin menanya tentang masalah-masalah umum yang terdapat di sila pertama ini. Melihat masalah tentang toleransi antar umat agama, biasanya dalam masyarakat umum bersifatnya heterogen, masyarakatnya agamanya berbeda-beda. Apakah Bapak setuju bahwasanya toleransi antar umat beragama itu dimulai dari hati nurani manusia itu sendiri, Pak, sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa? Baik, terima kasih Mas Rajo untuk menyikapi pertanyaan sampean itu. Masalah karena Tuhan Yang Maha Esa itu masalah kepercayaan masing-masing ya Mas ya. Kita memang harus karena kita berbineka tunggal ika di Indonesia ini, makanya kita harus benar-benar menghormati antar bersama. Saya yakin sampean mungkin beda sama saya juga, kita harus menghormati. Namun semua itu saling menghormati, tapi kan ada pemerintahan Mas. Makanya pemerintahan itu harus bikin aturan-aturan yang notabene tidak boleh atau menyinggung perasaan atau apalagi sampai menghina kepercayaan sesama kayak gitu loh, dengan kepercayaan masing-masing gitu. Bagi saya kayak gitu. Namun sejauh ini ya cuma kurang digemborkan kembali ya gitu, kurang ditimbulkan kembali rasa solidaritas, rasa saling menghormati. Karena sekarang untuk pendidikan aja gitu ya, pendidikan untuk PPKN itu apalagi masa pandemi yang sekarang ini adanya dalam mukanya itu berkurang. Makanya yang sekolah itu mah orang tua, bukannya anak-anak yang sekolah, karena yang anak-anak main game. Nah dari situ makanya otomatis bagaimana caranya untuk mengenjot itu lagi, apalagi sampean yang jurusannya dari pendidikan moral Pancasila kalau dulu kayak gitu kan, kalau sekarang kan tolong sampean juga kalau bisa ya lebih intensif untuk mengeborkan atau menimbulkan rasa solidaritas masalah keyakinan itu, masalah agama untuk sila pertama. Jadi sudah saya sebutkan tadi, Bapak Basuki Rahmat menyimpulkan bahwa sila pertama tentang toleransi antar umat beragama itu perlu dan didalami dari hati nurani manusia diri sendiri, dan salah satunya dampak masyarakat yang paling umum masalahnya adalah teknologi yang berdampak pada anak-anak, yakni penurunan dekadensi moral yang membuat moral antar umat beragama yang berbeda-beda akan menurun. Jadi istilahnya sepertinya orang tua yang bersekolah bukan anak yang bersekolah. Jadi seperti itu tanggapan dari Pak Basuki Rahmat tentang sila pertama pendidikan Pancasila. Kita lanjut ke sila yang berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya bersama Kak Anti yang menjadi narasumber selanjutnya. Oh iya, langsung saja Kak Anti ya. Saya ingin bertanya mengenai implementasi dan praktik nilai-nilai Pancasila, terutama Pancasila kedua. Sebelumnya nih Kak, Kakak bisa sebutkan nggak sih sila dari sila Pancasila nomor 2? Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan adil dan beradab. Berarti kan kita sebagai manusia itu harus memiliki sikap yang adil dan beradab. Serta kita tuh sebagai manusia harus saling menghormati dan saling mengasihi. Lantas bagaimana sih Kak tanggapan Kakak jika ada seseorang yang diperlakukan berbeda dari individu lainnya? Kalau misalkan seseorang individu diperlakukan berbeda sama individu yang lain, itu kan bakal memicu kecemburuan sosial gitu. Kenapa sih gue nggak diperlakuin sama kayak dia? Nanti itu berujung pada dia kayak overthinking gitu, kayak itu sebenarnya salah apa gitu, kayak malah nanti nyalahin diri sendiri dan udah bagus nggak sih buat mental health-nya. Jadi kayak lebih itu mungkin kedengarannya sederhana gitu, sesederhana nggak diperlakuin sama dengan yang lain, tapi dampaknya atau impactnya tuh gede banget buat diri lo sendiri gitu. Jadi itu berarti terlalu larut sama individu lain itu ya Kak ya. Dan menurut Kakak gimana sih Kak kalau misalnya contoh nih ada kasus bullying, bagaimana tanggapan dari kasus bullying dari luar? Bullying kan kita tahu, sama-sama tahu kalau misalkan emang dari awal salah gitu.
kalau misalkan ya emang kenapa harus ada bullying kalau misalkan ada masalah nih, ada suatu masalah, nggak harus pakai harus dibully gitu, nggak harus diingetin aja, sebenarnya dikasih solusi kayak lo tuh harus kayak gini biar lebih baik ke depannya, bukan kayak dibully. Dengan dibully nggak nyelesain masalah, malah nambah masalah baru aja. Oke, Kak. Nah, contoh nih Kak, misalnya ada orang yang nggak kakak kenal, ketemu di jalan, terus dia tuh lagi dibully gitu. Nah, sikap kakak saat itu bakal ngelakuin apa untuk orang itu? Orang yang nggak dikenal, Strangers ya, strangers. paling kayak nyamperin dulu kenapa gitu, nanya kronologinya gimana, terus kan selaku pihak mediasi, pihak ketiga mediator, ya udah gitu nyari solusi bareng-bareng ya, at least dua-duanya tuh kedua belah pihak nggak berkonflik lagi, udah nunggu tenang semua baru kayak ya udah pikirin solusinya nanti gimana baiknya, dan ya ingetin lagi kalau misalkan semua hal itu nggak bisa dilakukan dengan cara bully sebagai solusinya. Oke, berarti kakak sendiri tuh juga setuju dengan bullying dan bakal bantu meskipun itu strangers, itu adalah orang lain yang nggak kakak kenal. Karena kan ya gimana ya, lo manusia sama-sama kayak punya sisi kemanusiaan lah, kayak masa gue nggak bantu orang lain sebagai gue bisa. Oke, berarti ini Kak, kan itu kan tadi masih misalnya kalau di kehidupan realitanya kehidupan sehari-hari kan, sejauh ini apakah kakak udah melaksanakan hal tersebut? Kalau misalkan kan sekarang lagi zamannya cyberbullying ya, mungkin kayak kita nggak kenal kan sama orang-orang di internet gitu, kayak banyak banget misalkan ada korban, ini boleh bahas kayak tentang pelecehan seksual ya, kayak misalkan ada korban pelecehan seksual yang bikin thread di Twitter, terus nanti dia malah dibully sama orang-orang kayak lo sih pakai bajunya kayak gini, lo sih keluarnya malam, lo sih mainnya sama cowok. Dan menurut kayak itu cyberbullying, dan nggak seharusnya korban atau penyintas yang dimana dia menjadi korban itu malah disalah-salahin. Itu kan nanti malah berpengaruh sama mentalnya dia makin ngerasa kayak kenapa sih harus diginiin, kenapa, jadi ada penyesalan sendiri pas dia speak up gitu. Harusnya dia nge-keep itu sendiri, dan kalau misalkan kejahatan didiemin gitu aja itu kan bakal terus berkembang ya, dan nggak baik juga. Berarti kalau ini kakak udah Sih kayak ya udah lo jangan bully penyintasnya ya, dari dua sisi pandangan aja gitu, kayak lo ambil tengahnya, jangan langsung lo sih gini-gini, ingetin aja. Jadi selama ini kakak bakal bantu yang kena bullying. Oke, begini Kak, selanjutnya menurut kakak kenapa sih orang-orang itu nggak mau bantu seseorang atau individu lain yang diperlakukan berbeda, atau tadi contoh kasus kayak bullying? Ini kalau misalkan konteksnya buat non-strangers ya, mungkin ada circle pertemanan mungkin ya, kayak misalkan gue berteman sama lo dan ternyata ini ya, misalkan kita ngebully orang gitu, nah kayak lo mungkin cerita ke temen lo kayak gue kesel banget deh sama ini kita, nah gue tuh ngerasa kayak oh iya dia kayak gitu juga, jadi gue ikutan ngebully gitu, kayak tersugesti buat ikutan ngebully juga. Nah kalau misalkan buat strangers, gue ngerasa kayak orang itu nggak memahami situasinya dengan baik dan benar, jadi langsung ngambil kesimpulan, makanya kayak berpikirnya pendek, nggak mikir panjang. Jadi oh ya udah, kadang kan kalau di cyberbullying kan orang-orang kayak oh ya udah ketik aja dulu, head comment aja dulu, nanti faktanya belakangan gitu. Itu kan kayak ya dia nggak bijak gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Langsung dari jawaban serta kasih opini buat kita semua nih, pandangan baru. Jadi teman-teman dapat kita simpulin dari Kak Anti tadi bahwasanya Andi ini gak setuju dengan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat, terutama kita sebagai manusia itu kan punya hak asasinya, kayak punya hak asasi. Jadi kita juga punya rasa kemanusiaan. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia itu nggak bisa melakukan hal yang adil dan beradab, kita nggak bisa memanusiakan orang lain, bagaimana orang lain itu melakukan kita sebagai manusia. Jadi seperti itu. Dan Kak Anti ini juga tidak setuju
Dan kemudian menurut kami dapat kita simpulkan juga teman-teman bahwasannya pengimplementasian dari sila Pancasila kedua ini masih belum merata, dan itu semua juga tergantung pada individu masing-masing bagaimana mereka bisa mengimplementasikan ini dengan baik kalau mereka tuh nggak paham sama konteks dari Pancasila kedua tersebut. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Kak Alfi yang sudah mau berdiri hari ini. Oke, teman-teman tadi sudah menyaksikan video wawancara yang dilakukan oleh kami tentang implementasi nilai Pancasila di masyarakat umum serta masalahnya yang bisa terjadi. Saya di sini ingin memberikan kesimpulan akhir dari video ini. Yang pertama, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tentu saja kaitannya dengan toleransi antar umat agama yang ada di masyarakat. Menurut narasumber kami, toleransi antar umat beragama ini harus dimulai dari hati nurani manusia itu sendiri. Pada saat ini, masalah umum yang bisa terjadi ini disebabkan karena dekadensi moral generasi anak pada zaman sekarang. Salah satunya penyebabnya karena dampak globalisasi dan juga internet. Dunia internet ini bisa saja menjadi pengaruh negatif bagi anak-anak yang bisa saja menganggap remeh tentang ilmu agama. Maka dari itu terjadi yang namanya intoleransi antar umat beragama, yakni saling tidak menghormati antar umat beragama satu sama lain yang menyebabkan kekacauan yang bisa saja mungkin menjadi salah satu masalah dalam sila pertama. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab, meliputi rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan kan harusnya berada di dalam manusia itu sendiri, kita sebagai manusia. Namun ada saja beberapa masalah yang terjadi dalam implementasi sila kedua ini. Pertama, cyberbullying. Cyberbullying ini adalah bentuk penindasan menggunakan perantara sosial media. Perantara sosial media ini harus digunakan sebijak-bijaknya, namun ada saja beberapa orang yang menggunakan sosial media sebagai penindasan terhadap orang lain. Maksudnya ini, kita bentuk penindasan melalui sosial media seperti kata-kata yang tidak sepatutnya dilancarkan pada orang lain, membuat mental seseorang yang menjadi rusak, ataupun rasa kemanusiaan itu menjadi rendah antar sesama manusia lain. Hal ini menyebabkan yang namanya cyberbullying dan juga menyebabkan kasus-kasus yang bakal lebih parah lagi yang saja menyimpang dari Pancasila. Kesimpulannya adalah kita sebagai umat manusia dan juga bangsa negara Indonesia sepatutnya mengimplementasikan, yaitu membenarkan bagaimana cara hal-hal menyimpang dari Pancasila ini. Solusinya yakni meningkatkan toleransi antar umat beragama saja, memberitahu, menegur dan juga menasihati. Kedua, mencegah, yaitu melaporkan jika ada hal-hal yang bersifatnya bullying dan juga provokatif tentang hal agama dan juga rasa kemanusiaan ya. Kedua, bela orang yang setidaknya menjadi korban dalam hal ini. Misalnya dalam kasus bullying, korban bully adalah salah satu hal yang paling penting karena ada sangkut pautnya dengan mental. Maka dari itu kita harus telaah lebih baik rasa kemanusiaan orang yang membuli si pembuli ini, dan juga mengajaknya untuk berbicara baik-baik tentang apa yang membuat si pembuli ini menjadi membuli orang tersebut. Segitu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih karena sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.